Bapak Ibu, kita sama-sama menyiapkan diri kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan oleh Tuhan untuk bisa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebagai sukacita kami karena Tuhan pelihara kami dan Tuhan terus sertai kami. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan, yaitu ibadah kami yang sejati bagi Engkau. Terima kasih, kami siap memuliakan Engkau, kami siap bersorak-sorai meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur dan halamannya dengan puji-pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembahnya.
Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans. Yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730. Lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian. People turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Gembala, Pastor Jonathan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Luar Tuhan. biasa. Shalom. Puji Tuhan. Ini adalah hal yang khusus buat saya bisa hadir lagi dengan saudara di minggu pertama pada bulan ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami umat-Mu. Yang berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, mengenal cara kerja-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Mari berkati kami sekalian oleh firman-Mu Tuhan.
roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti apa yang Kau maksudkan dalam kehidupan kami, dalam konteks kami Tuhan. Hamba mau berdoa supaya kami semua dapat menangkap isi hati-Mu dan menjadi pelaksana kehendak-Mu pada masa sekarang ini. Terima kasih buat waktu ini. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan. Di bulan ini tema dari Rock International adalah kita menyebutnya sebagai bulan pergerakan, movement. Ya. Kita akan membahas banyak tentang movement dalam tema besar kita tahun ini adalah emerging leaders. Nah, kita mempercayai bahwa setiap kita harus diarahkan, harus dilatih, harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan inginkan. Nah, salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita ini, believe you me, adalah ini. Kita harus mengikuti pergerakan Tuhan. Itu penting buat kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti pergerakan Tuhan, maka yang bakal jadi masalah adalah kita akan mengalami stagnasi. Kita gampang berubah menjadi cuma sebuah monumen, bukan movement. Tuhan mau kekristenan kita, kerajaan Allah itu sebagai a movement. Something that Jesus has started 2,000 years ago. Dia sudah memulai itu terus mulai bergerak dalam sebuah pergerakan yang dia inginkan. Kita harus mengikuti pergerakan Tuhan itu. Di dalam firman Tuhan dan di dalam sejarah gereja, kita telah melihat kalau umat Tuhan berhenti mengikuti pergerakan Allah, mereka berubah menjadi sangat rigid, sangat kaku, menjadi agama yang mati. Kemudian terjadi hanya ritual demi ritual. Kemudian kita akan temukan orang mulai meninggalkan iman mereka. Kekristenan tidak mempengaruhi lagi gaya hidup mereka. Akhirnya mereka kemudian tersapu bersih oleh zaman, karena dosa kompromi, dan banyak hal yang lain. Di sepanjang sejarah gereja kita telah melihat hal tersebut. Bahkan kalau sudah mempelajari Alkitab, sudah membaca bagaimana bangsa Israel, itu harusnya ada dalam sebuah pergerakan karena journey yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka. Mereka tidak boleh settle tetap di sebuah tempat. Mereka harus terus bergerak bersama dengan Tuhan. Mengikuti pergerakan Allah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berhenti pada satu titik dan merasa nyaman di dalamnya. Ada beberapa gambaran yang dituliskan oleh Alkitab kepada kita. Misalnya, kita ini musafir yang terus berjalan. Saya tidak boleh berhenti sebuah tempat kemudian berkata, saya mau bangun rumah aja di sini dan kemudian saya tidak mau jalan lagi, mau stop di sini aja, mau bikin rumah di sini. Enggak. Tuhan mau kita bergerak terus-menerus bersama dengan Tuhan. Nah, saya ingin membahas sebuah prinsip yang tertulis di Alkitab. Judulnya agak berbeda, tidak biasa. Saya ingin membahas apa yang saya sebut dengan prinsip kemah. Ya, prinsip kemah, tent principles. Atau sebutlah tabernacle principles. Ini adalah bagaimana kita belajar apa yang terjadi di Alkitab dengan kemah demi kemah. Amazingly adalah begini, Tuhan kita lebih suka tinggal di kemah daripada di bangunan yang megah. Itu ditulis oleh Alkitab. Nanti kita akan baca ayat tersebut sebentar lagi. Tuhan kita nggak suka tinggal di gedung ternyata. Dia lebih suka tinggal di kemah. Orang kaget, kenapa ya? Ya zaman dahulu, zaman Baduin, Pak Jo, belum ada bangunan. Jangan salah. Di Mesir pada waktu itu kemampuan arsitektur mereka udah luar biasa. Itu piramid umurnya udah ribuan tahun, Pak. Jadi kalau cuma berbicara bangunan, Mesir itu tempat pembangunan yang luar biasa. Dan Musa adalah arsitektur ulung karena dia dibesarkan dari istana. Dia dengan semua hikmat Mesir. Dia adalah seorang yang hebat sekali. Dia perkirakan Musa membangun Mesir dengan cara yang luar biasa. Cuma karena dia kemudian meninggalkan Mesir, namanya dihapus. Dan sejarah Mesir itu ditulis dalam sejarah-sejarah. Nah, kita kemudian tahu sekali bahwa Tuhan kita suka di kemah. Kenapa kemah ya?
Kenapa ya? Kita baca yuk beberapa ayat di Alkitab. Saya ingin membahas dari khotbah dari Stefanus. Jadi ini khotbah Stefanus sebelum dia dirajam dengan batu sampai mati, dia mengkhotbahkan ini. Kisah Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-44 saja saya baca pada saudara, sampai ayatnya yang C, ayatnya yang ke-50 atau 51 juga boleh. Tapi coba kita lihat aja dulu ayatnya yang ke-44. Oke, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Oke. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Dia sedang bercerita apa ini? Kemah, tabernakel Musa. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan rumah untuk Allah. Nah, sekarang lihat apa yang dikatakan oleh Stefanus. Tetapi Allah yang maha tinggi itu tidak diam dalam apa? Apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga aku. Nah, stop dulu sebentar, yuk kita konklusi dulu. Masalah bangsa Israel pada waktu itu, mereka selalu menolak Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah roh pergerakan. Roh Kudus itu adalah freedom spirit. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, kita tahu bahwa apa? Bunyi gini, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. So our God is a freedom God. Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka, yang tidak mau dikurung, tidak mau dimasukkan dalam sebuah box. Dia adalah Tuhan pergerakan. Tuhan kita adalah Tuhan bergerak terus dan membawa kita sampai kita mencapai apa yang Dia inginkan. Dari ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan bilang waktu mereka dirikan bait suci, Tuhan berkata gini, kamu dirikan aku bait suci untuk apa? Karena Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti dikatakan Nabi, langit adalah tahtaku, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak memakai itu sebagai tempat perhentiannya. Tapi Tuhan suka berjalan dari kemah ke kemah. Saya boleh baca di kitab Yosua juga. Sejarah ini ditulis dalam kitab Yosua. Khotbah Yosua di pasal 14. Menuliskan hal yang hampir mirip. Bahwa Allah kita suka bergerak dari kemah ke kemah. Kenapa dari kemah ke kemah? Karena dari situ terjadi apa yang kita sebut dengan God of the movement. Dia suka pergerakan. Dia suka bergerak. Nah, berbicara pergerakan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saudara pelajari di sekolah teologi. Saudara tidak bisa saudara pelajari di sebuah sekolah. Itu adalah sebuah pelajaran kehidupan di mana saudara harus mengikuti Tuhan, harus mentaati Dia, mengikuti arahan Roh Kudus, mengikuti apa yang Dia inginkan. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan mau berdiam dalam kemah. Nah, kemah apa? Anehnya, saudara. Saya kemudian temukan di Alkitab Perjanjian Baru, anehnya, Paulus bilang, tubuh manusia ini dengan kata apa? Kata kemah. Itu luar biasa. Jadi Paulus memakai kata kemah sebagai apa yang dia sebut sebagai tempat kediaman Tuhan.
Coba kita lihat ayatnya. Saya mau kita membaca firman Tuhan dan kemudian melihat ayat firman Tuhan ini. Sebab ayat ini penting buat kita. Dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Coba kita lihat. Dan kemudian ayatnya yang pertama sama ayatnya yang kedua. Saya mau saudara lihat ya. Ini kata yang dipakai. Tuhan memilih kenapa? Dia bilang ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman bagi kita di sorga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kemudian ayat 2. Selama kita diam di dalam kemah ini, ya ini yang dimaksud itu kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi ternyata kata kemah itu adalah tubuh manusia, tempat kediaman roh Allah itu disebut dengan kata kemah. Nah, itu kata penting sekali buat kita. Dan istilah-istilah tempat Tuhan berdiam juga menggunakan kata kemah. Nah, itu menurut saya cukup aneh. Oke, ada banyak sih perlu pembuktian, tapi saya mau saudara lihat aja yang paling akhir lah. Di perjanjian baru kita lihat aja langsung ke kitab Wahyu. Coba kita lihat kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Nah, itu dia. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Ini pasal yang khusus sebenarnya. Kita akan lihat aja. Ditulis di dalam Wahyu 21 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ini hanya untuk menunjukkan kepada saudara tempat kediaman Allah. Nah, kita baca ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, sekarang dengarkan apa yang dikatakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Apa saudara? Apa kata dia pakai? Lihatlah. Kemah Allah. I like that. The tabernacle of God. Kemah Allah. Itu apa? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan seterusnya. Sebenarnya ayat ini adalah kutipan dari kitab Imamat pasal 21 ayat 3, 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu. Dan aku tidak akan muak melihat kamu. Dan itu kata yang diulang-ulang. Jadi kemah berbicara dua hal. Kemah berbicara tempat kediaman Allah. Tapi kemah juga berbicara tentang pergerakan Allah. Jadi kalau Tuhan bergerak, kita mesti ikut bergerak dengan dia. Kalau Tuhan berhenti, kita harus berhenti bersama dengan dia. Ya, tadi pagi saya menyinggung waktu saya khotbah di Rock Makassar, saya beritahu bahwa sebenarnya ini ada ayat yang berkata begini, the steps of the righteous ordained by God. Tapi juga the stops of the righteous ordained by God also. Berarti the steps and the stops of the righteous ordained by God. Berarti pergerakan orang percaya ataupun berhentinya orang percaya itu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pergerakan. Ikuti pergerakannya. Ikuti maunya. Nah, memang betul tidak gampang saudara-saudara. Siapa bilang gampang? Saya mempercayai kita sedang dibawa ke sebuah tempat di mana perlu orang yang betul-betul mau mengikuti pergerakan Tuhan. Itu perlu sekali. Sebab nanti setelah ini semuanya selesai, kita perlu mendengar apa yang Tuhan mau. Atau kita mau kembali kayak dulu lagi aja. Kita mau kembali dengan lagu itu, aku masih seperti yang dulu lagi. Siapa tahu sudah tidak. Siapa tahu Tuhan mau bawa kita pada sesuatu pergerakan yang sama sekali lain. Kita harus tersedia dan bersedia.
Kita harus buka hati kita untuk mengikuti pergerakan ini. Sebab dicari orang-orang yang mau mengikuti pergerakan Allah. Dicari orang-orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan. Sebuah pelajaran yang sedikit pahit di perjanjian baru adalah begini. Ketika umat percaya sudah tidak, maafkan tiba-tiba video saya mati. Ketika umat percaya sudah tidak lagi merasa nyaman, tidak lagi mengerjakan kehendak Tuhan untuk menginjili. Yang terjadi apa? Tuhan mengirim penganiayaan buat mereka. Supaya mereka kembali kepada amanat agung. Mengikuti pergerakan Allah. Mengikuti penganiayaan demi penganiayaan terjadi. Coba bayangkan. Kalau tidak ada penganiayaan, saudara, mengerikan sekali. Semua rasul, semua orang cuma tinggal di mana? Di Yerusalem. Senang di Yerusalem. Makan shawarma, makan falafel, naik di atas gunung, nyanyi-nyanyi, nari-nari. Cuma di Israel, di Yerusalem aja. Samaria tidak akan dijangkau. Ke ujung bumi apalagi. Tapi begitu penganiayaan terjadi. Bang! Apa yang terjadi? Filipus pergi ke Samaria. Gereja di Samaria berdiri. Ya, karena pelayanan Filipus. Seluruh kota dilawat Tuhan. Kenapa? Karena penganiayaan. Apalagi yang terjadi? Karena penganiayaan. Orang tersebar. Bukan cuma di Samaria. Mereka naik lari ke atas. Ke perbatasan dengan Suriah dan Turki. Sampai di situ kemudian kita tahu. Gereja kerasulan yang pertama yang kemudian kita sebut sebagai gereja yang amanat agung mereka kerjakan itu gereja di Antioquia berdiri karena penganiayaan. Karena apa? Ini dia. Kalau kita mulai membangun sebuah kehidupan yang permanen, kita kadangkala mengalami kesulitan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saya tidak bilang bahwa punya rumah gedung salah, tidak. Saya juga punya rumah nih. Saya tinggal di rumah. Kita juga punya rumah. Tapi saya mau katakan pada saudara, mentalitas kita harusnya memiliki mentalitas yang gampang diubah oleh Tuhan untuk mengikuti perubahan Tuhan. Sebab kalau tidak, kita berbahaya. Kita nanti bakal jadi rigid, kita jadi kaku, kita jadi mementingkan diri kita sendiri. Kita mau mempertahankan apa yang kita sudah bangun. Kita kemudian merasa bahwa semua ini permanen buat saya. Mari saya akan buat sebuah statement yang mungkin saudara nggak suka. Semua harta kekayaan saudara tidak ada yang permanen. Semua itu hanya sementara. Saya ulangi lagi. Semua harta kekayaanmu di dunia ini tidak ada yang permanen. Itu semuanya sementara. Sebentar juga akan lenyap. Ada orang kata, enggak Pak, saya punya kekayaan bisa 7 turunan. Silakan sampai turunan keberapa kamu mau katakan. Tapi semuanya itu terbatas. Tidak ada yang permanen. Semuanya ada batasnya. Semuanya temporer. Pernah dengar kata ini? Di hidup yang fana ini. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Dan kita tidak menaruh harapan pada hal-hal yang kelihatan. Kita menaruh harapan pada hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh iman kita. Sekarang mungkin saudara kehilangan. Ada yang kehilangan rumahnya, ada yang kehilangan mobilnya, ada yang kehilangan hartanya. Mungkin ditipu, mungkin dicuri, mungkin diapain. Terserah saudara boleh kehilangan itu. Tapi saudara, itu sementara. Ada yang gak kelihatan yang Tuhan siapkan buat saudara. Yang kekal untuk selama-lamanya. Nah makanya kita harus membangun apa yang saya sebut dengan mental pergerakan. Kita harus membangun apa yang saya sebut dengan apa? Mental pergerakan. Supaya kita dapat bergerak bersama dengan Tuhan. Makanya saya ingin mengajarkan prinsip kemah ini. Apa yang dimaksud dengan prinsip kemah? Prinsip kemah itu sistemnya adalah bisa dipasang, bisa dibongkar. Kan gitu. Berarti prinsip kemah itu adalah temporary. Sementara. Mari saya beritahu pada saudara.
semua yang ada itu sementara. Haleluya. Saudara kayaknya gak setuju deh. Saudara lihat saya, masa sementara Pak. Ini enak sekali rumahku ini Pak. Ini enak sekali fasilitasnya. Saya beritahu pada saudara, sementara. Jangan tinggal di situ. Kita perlu untuk mempersiapkan bahwa kita harus memiliki roh yang merdeka. Ya, saya tidak bilang bahwa itu harus mengganggu hak pemilikan saudara. Tetap miliki semuanya. Tapi tolong rohmu, hidupmu tidak terikat olehnya. Iya, tidak. Ya, satu saat boleh diambil, satu saat boleh hilang. Satu saat bisa diambil oleh apa aja. Satu saat boleh hilang. Tapi kita tetap bisa berdiri teguh karena kita mempercayai Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Kalau semuanya diambil. Prinsip kemah yang kedua. Prinsip kemah yang kedua adalah ditulis di Alkitab bahwa kita dapat sewaktu-waktu memindahkan kemah itu ke tempat lain. Betul kan? Karena sementara dia, orang mau pindah ya bawa aja. Nah bangsa Israel itu mereka pindah-pindah terus tergantung dibawa oleh tiang awan dan tiang api. Dia mau pindah ke sana, pindah ke sini. Wah mereka harus jalan terus. Berpindah-pindah terus. Saudara mungkin berkata, Pak Jonathan, kita sudah hidup di pola hidup metropolitan, Pak Jonathan. Kita bukan suku Baduin, Pak Jonathan. Kita bukan suku Baduin. Bukan. Kita bukan suku Baduin, bukan. Tapi kita harus punya mental bersama dengan Tuhan adalah yang tidak berupaya menetap di sebuah tempat dan merasa sudah itu akhir station kita. Tuhan bisa bawa kita ke tempat yang lain. Tuhan bisa bawa kita ke tempat yang lain yang tidak terduga. Saudara tidak duga, Tuhan bisa bawa saudara. Ya. Di Alkitab ada sebuah cerita yang kalau orang tidaklah merasa dia seperti kemah yang gampang, dia mungkin akan menolak hal ini. Yuk, kita baca beberapa hal. Ingat, kalau di Perjanjian Lama, bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Kalau di Perjanjian Baru, kita dituntun oleh firman dan roh. Kita dituntun oleh firman Allah dan roh Allah. Dua hal tersebut yang menuntun kehidupan kita. Dan kita harus fleksibel untuk mengikuti tuntunannya. Yuk kita baca Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya berharap saudara masih bisa ikuti saya. Kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca pasalnya yang ke-16. Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita ingin membaca beberapa ayat. Ini dia ini. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Siap. Mereka melintasi. Siapa ini mereka? Ini mereka adalah tim baru yang dibangun oleh Paulus. Yang anggotanya Paulus, Silas, dan Dr. Lukas, tentu penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Dan tentu orang yang lain. Ya, itu dia mereka. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Sekarang perhatikan kata yang saya mau katakan kepada saudara. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada yang aneh nggak dari ayat-ayat ini? Waktu saya baca pertama ayat ini, saya merasa agak aneh. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Halo? Roh Kudus mencegah mereka untuk tidak memberitakan Injil, itu jelas. Saya mulai merasa bahwa, hey, ada yang aneh di sini. Oke. Itu. Bahasa yang 7 deh. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi apa? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wow. Ini yang kita sebut. Seringkali pergerakan Allah itu berbeda dengan maksud-maksudnya kita. Dan kalau kita mengalami hal ini, kita harus lebih fleksibel. Karena prinsip kemah yang kedua adalah fleksibel.
Kita dapat fleksibel mengikuti rencana Tuhan. Kita tidak mematok acara dan rencana kita menurut mau kita, tapi kita secara fleksibel mengikuti tuntunan Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca ini, Paulus dan timnya perlu fleksibel. Karena gini, saya cerita sedikit. Waktu Paulus menyelesaikan perjalanannya yang pertama, ada banyak jemaat yang dia rintis di pasal 14, 13 dan 14 dari kitab Kisah Rasul. Jadi dia mau kembali lagi untuk mengunjungi gereja-gereja yang dia sudah kunjungi. Kan gak ada yang salah dengan hal tersebut. Kan baik, ya toh. Kalau saya merintis jemaat di sebuah tempat, saya mau kembali kunjungi, gak ada yang salah kan tentang hal tersebut. Saya bisa kunjungi dong. Tapi saya mau kunjungi, Roh Kudus larang. Wah, aneh kan? Nah, 2 kali Roh Kudus larang. Yang pertama, mau masuk ke Asia, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Yang kedua, mau masuk ke daerah Bitinia. Mereka mau kembali lagi ke Asia dari Galatia. Mereka mau masuk ke situ. Alkitab bilang juga mereka, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wow, ini. Siapa yang tahu bahwa seringkali Tuhan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman di mana rencana kita dia gagalkan. Supaya rencananya yang terlaksana. Oh, yes. 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 Saya membaca cerita tentang seorang yang mempersiapkan diri untuk jadi pilot atau bukan pilot sih, astronot dari pesawat angkasa luar ulang-alik Challenger. You know Challenger meledak kan? Tahu ya ceritanya itu. Tapi ini cerita waktu persiapan memilih astronotnya. 1 orang sudah lulus, udah dipersiapkan seluruhnya karena ini memang tujuan Challenger itu pengen coba di luar angkasa untuk bagaimana hidup makhluk hidup bisa hidup di sana. Jadi dia udah dipersiapkan seluruhnya, belajar persiapkan seluruhnya. Dari awal, dari dia selesai dia punya S3, dipersiapkan sampai pas waktu mau berangkat dia dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas. Orang ini frustrasi, pukul dadanya, pulang ke rumahnya. Pertanyaannya di hadapan Tuhan apa? Why? Am I disqualified because of my credential? Apakah saya diskualifikasi karena saya punya pendidikan kurang? Enggak, ternyata enggak, semuanya bagus. Cuma karena alasan tidak jelas dia terus bertanya pada Tuhan. Padahal dia bilang ini mimpinya Tuhan, ini apanya Tuhan. Singkat cerita, waktu Challenger ditembakkan ke atas, 19 detik setelah dia diluncurkan, setelah dia mulai dengan roketnya sendiri, boom, meledak. Semua orang menangis memang lihat hal tersebut. Saya juga nangis kok. Saya masih SMA pada waktu itu. Ya, kita lihat Challenger meledak, kita nangis. Tahun 80-an, 80 berapa, 81, 82 barangkali. Itu orang pada menangis itu, saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan. Tebak. Orang ini lututnya lemas. Dia jatuh tersungkur. Terus dia berkata begini, "For years, I've been asking why. Now is the answer." Sekarang baru saya tahu. Apa jadinya kalau saya lolos, saya ada di pesawat itu. Itu nggak dapat mayatnya, entah apanya yang tinggal. Itu hancur berkeping-keping, nggak ada. Seringkali kita mau ikuti paksakan rencana kita. Padahal Tuhan mau bawa kita kepada sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, di sini yang saya maksud, mengikuti pergerakan Allah ini penting buat kita. Tapi beberapa orang kan sudah nyaman. Karena memang mengikuti pergerakan Allah, itu prinsip kemah yang pertama itu gampang bongkar pasang, yang kedua dia fleksibel. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Tapi yang ketiga, hidup di kemah itu adalah hidup yang harus selalu bersiap-siap. Harus bersiaga. Harus punya antisipasi. Kita harus siap. Wah, kapan keluar nih? Kapan bergerak nih? Kapan pindah? Tuhan akan bawa kita. Ya. Apa yang diajarkan kepada kita?
Jangan mencintai hal-hal yang duniawi di sekitarmu. Jangan mencintai dan terikat kepada hal-hal duniawi di sekitarmu. Sampai kapan Tuhan suruh saudara pergi, saudara harus pergi. Ya. Kita perlu berpikir demikian. Saya suka tanya diri saya, apakah saya sudah terlalu cinta di kota, sampai saya mau pergi dari sini kah? Tidak. Saya harusnya berantisipasi. Kalau Tuhan berkata saya pindah, saya harus pindah. Untuk keluar dari Melbourne sudah apa? 10 tahun yang lalu saya pernah pengen keluar dari Melbourne. Tuhan batalkan, dan jadi. Oh sudah siap, sampai bilang tidak. Kita tidak bisa mengikuti kemauan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kita. Kita balik kepada Paulus dan timnya. Mereka kemudian pada malam hari itu, ya, setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ternyata Tuhan larang mereka masuk ke Asia dan masuk ke daerah Bitinia. Karena ada daerah baru yang Tuhan mau mereka masuki. Daerah apa itu? Makedonia. Atau apa? Eropa. Ini yang lain cuma di Asia. Tapi yang Tuhan mau bawa mereka masuk ke Eropa. Pada waktu itu, Eropa, khususnya Roma, itu merupakan pusat dunia. Jadi waktu Injil masuk ke pusat dunia, baru Injil tersebar ke seluruh dunia. Sebab tujuannya itu. Tapi sama seperti rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Mereka juga mau cuma urus yang itu aja. Sama juga dengan Paulus. Dia mau urus misi-misinya dia aja. Padahal Tuhan punya misi yang jauh lebih besar. Kemudian Paulus dapat penglihatan. Saya suka ayatnya ke-10. Ini yang kita harus pelajari. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ini ada sebuah cerita yang khusus juga. Padahal dari Troas ke Samotrake dan kemudian ke Neapolis, itu harusnya ditempuh dalam beberapa malam. Ini cuma ditempuh dalam waktu apa? 1 malam aja. Tak, besoknya udah tiba. Keesokan harinya tibalah di Neapolis. Padahal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau sudah baca di beberapa cerita, itu perlu ditempuh dua hari paling tidak perjalanan. Tapi saya kemudian sadar penting bahwa kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kalau kita mengikuti pergerakan Allah, selalu ada angin Roh Kudus yang menuntun kita di belakang. Sama seperti Filipus. Filipus dari bikin kebangunan rohani di Samaria, seketika dia pindah di jalur Gaza. Dia pindah di tempat yang lain, yang jaraknya mungkin 100 km lebih. Pindah. Bayangkan, dari jalur itu pindah ke jalur Gaza. Gaza itu di bagian selatan, sementara Samaria di atas Yehuda. Ini jauh jaraknya. Lebih daripada 100 km. Tapi dia terpindah begitu aja. Kenapa kira-kira? Itu yang saya percayai. Kalau kita mengikuti pergerakan Allah, ada angin Roh Kudus yang akan mendorong kecepatan-kecepatan kita untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Beberapa orang terhambat, mereka tetap dalam biasa-biasa saja. Mereka udah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik sekian lama. Apa yang mereka pikir? Tuhan mau membawa mereka pada pergerakan. Mereka tetap bantut aja, stagnasi aja, tetap seperti itu. Tuhan mau bawa kita pada pergerakan. Dicari orang-orang yang mau taat pada kehendak Tuhan. Dicari orang-orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara mau bergerak dengan Tuhan? Pernahkah saudara ikuti angin perubahan yang dia bawa dalam kehidupan saudara? Saya percaya. Pandemi ini, yang orang kadang-kadang sebutnya sebagai akademi, pandemi ini adalah saat yang baik. Saudara tune kepekaan saudara. Saudara tune sensitivitas saudara. Saudara peka terhadap apa yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupan saudara. Ya, sensitivitas saudara kemudian terlatih untuk mendengar suaranya. Bergerak bersama-sama dengan dia.
Sehingga saudara tidak berusaha membangun bangunan-bangunan, tapi saudara memiliki apa yang saya sebut dengan 10 principle, kemah. Kemah. Yuk, kalau Tuhan berbicara bongkar, kita jalan. Kita fleksibel. Ayat saya yang terakhir. Dan kemudian saya akan kembalikan pada Pak Ben. Yang, ada perjamuan kudus rupanya. Oke, kita akan langsung kepada perjamuan kudus. Nah, kita akan baca di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya ke-12. Ayatnya yang pertama. Kitab Ibrani pasalnya ke-12. Kitab Ibrani pasalnya ke-12. Kita akan baca ayatnya yang pertama. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan dengan tekun, kata yang dipakai di situ adalah dengan tekun dan berlomba dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu Tuhan bilang buat kita bahwa kita perlu sekali menanggalkan beban dan dosa. Itu kata itu. Yang begitu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bilang dulu kata ini. Menanggalkan beban dan dosa. Gereja masa kini, orang percaya masa kini harus berbeban ringan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mengikuti kehendak Allah. Ada banyak orang Tuhan suruh kerjakan sesuatu, mereka tidak bisa. Karena terlalu banyak beban. Ada banyak beban yang begitu merintangi mereka. Mereka tidak bisa berlomba dalam apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang terbeban dalam banyak hal. Tuhan bilang ini, tanggalkan beban. Tapi juga apa? Dosa. Karena kedua-duanya itu disebut apa? Merintangi. Bilang dulu, merintangi. Menghalangi. Apa yang menghalangi kita mengikuti pergerakan Allah terbanyak? Masa lalu kita kah? Kenyamanan kita kah? Kesukaan kita kepada hal-hal materi atau fasilitas yang kita terima pada masa sekarang kah? Saya belajar bahwa bukan fasilitas yang kita kejar. Kita kejar movementnya. Kita kejar pergerakannya. Sebab percaya atau tidak. Satu-satu kita harus memutuskan menanggalkan semuanya. Satu-satu kita tidak bawa apa-apa kan? Kita menghadap pada Tuhan tidak bawa rumah kita, tidak bawa mobil kita kan? Tidak bawa harta kita kan? Nggak ada yang kita bawa. Dan teman-teman dekat kita juga tidak mau ikut kok. Emang istri kita mau ikut? Juga enggak kok. Saya sudah banyak kali kuburin orang udah. Kubur, ada yang bilang saya sayang suamiku, aduh gimana. Tapi kalau saya tanya, mau ikut nggak ke dalam? Pasti mereka kaget. Hah? Enggak lah. Siapa mau ikut? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita toh pergi nanti seperti itu. Tapi di perjalanan kita ini, jangan biarkan beban-beban ini ya menghalangi kita. Kita harus berbeban ringan. Ya. Kemah itu ringan. Tidak seperti pikul rumah. Orang berkemah bisa tahu di ransel kemahnya, dia pakai jalan aja. It's a simple thing. Nah, yang coba kita pelajari dalam prinsip-prinsip ini adalah ini. Yang pertama, jangan biarkan dunia ini menguasai pemikiran kita. Materi-materi menghentikan kita untuk mengejar perubahan dari Tuhan. Yang kedua, kita harus lebih fleksibel dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Dan tidak terikat kepada monumen-monumen bersejarah yang kita anggap lebih berharga dari apa yang Tuhan siapkan buat kita. Kita mesti ingat statement ini. The best yet to come. Yang terbaik masih mau datang buat kita. Kalau kita rasa kita punya sekarang sudah paling bagus, Tuhan berkata, the best yet to come. Yang terbaik masih ada, Tuhan siapkan buat kita. Kita mesti tetap kejar yang terbaik. Yang terbaik tentu adalah tujuan kita di dalam Kristus yang kita capai. Tapi yang ketiga adalah kita perlu berbeban ringan. Menanggalkan beban-beban kita. Supaya kita bisa mengejar tujuan ilahi
dalam Tuhan Yesus Kristus. Stop dulu sebentar. Disinilah saudara harus membuat perbedaan. Mana esensi, mana aksesoris. Mana esensi, mana aksesoris. Tinggalkan aksesoris, rangkul yang esensi. Di sini kita bisa menyusun prioritas dengan baik untuk mengikuti rencana Tuhan dan pergerakan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita semua siapkan roti dan anggur kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang sudah disiapkan buat kita. Kalau semua sudah punya, kalau saudara tidak punya anggur, pakai minuman yang lain, apa saja. Kalau saudara tidak punya hostia atau roti, yang lain boleh, biscuits atau apa aja. Kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Tapi saya percaya kita semua sudah dipersiapkan, semua sudah dipersiapkan buat kita. Untuk itu mari kita akan berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang telah sukarela mati buat kami. Tapi juga Engkau bangkit buat kami Tuhan, untuk memberikan sebuah kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih bahwa tubuh-Mu dipecah-pecahkan supaya kami dipersatukan dengan Engkau. Terima kasih bahwa darah-Mu tercurah supaya kami bisa menerima penebusan dan keselamatan di dalam Engkau. Kami mau bersyukur untuk semuanya. Sekarang kami berdoa supaya roti dan anggur atau apapun bentuknya yang telah dipegang oleh saudara-saudaraku ini dikuduskan untuk menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kami diberkati olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kemudian dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita sekalian untuk mempersiapkan kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, diambilnya roti, kemudian dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Tuhan ini, Tuhan telah menanggung semua dosamu, pelanggaranmu, kutukmu, dan kelemahanmu. Dia sudah tanggung. Penyakitmu dia sudah tanggung pada tubuh ini. Dan pada tubuh ini dia melaksanakan kehendak Bapa yang sempurna. Kita akan bersekutu dengan tubuh Tuhan. Kiranya tubuh Tuhan ini akan membangkitkan tubuh kita untuk melaksanakan kehendak Bapa di muka bumi ini. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki sekutu yang kuat. Haleluya. Kita tidak perlu sakit lagi, kita tidak perlu lemah lagi karena Tuhan sudah memikul pada tubuhnya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah, jadikan ini sebagai peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Dia menebus kita dari dosa kita dan pelanggaran kita. Tapi darah ini juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba kita dan perkataan kesaksian kita mengalahkan iblis dan ular tua itu. Ini adalah darah penebusan dan darah kemenangan. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Syukur kepadamu. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Aku berdoa ada terobosan rohani bagi orang-orang yang ada dalam Zoom, ibadah Zoom ini. Mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan. Tuhan, biar umat-Mu akan menjadi umat yang mengikuti pergerakan Allah. Biar Rock MTP akan menjadi gereja yang membawa umat Tuhan pada pergerakan Allah. Di mana orang-orang akan taat pada pergerakan-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Mari sekarang saudara naikkan doamu pada Tuhan beberapa saat. Sebelum kita akan berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari ambil waktu beberapa saat ini. Haleluya. Naikkan permohonanmu. Apa yang menjadi kerinduanmu. He is our God. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau ikuti pergerakanmu. Thank you Jesus. Thank you Lord. You are a great God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Baik, sekarang mari kita berdoa. Ini doa Bapa kami bukan secara tradisi, tapi karena kita mau kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan datang dalam pribadi kita, datang dalam keluarga kita, datang dalam komunitas kita, supaya kehendaknya terlaksana di situ. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tapi dia akan meneguhkan kehidupanmu masuk dalam kemenangan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan kesehatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.